Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Farhan Rahman, Patrohim dan juga Apriansah. Kami akan menjelaskan mengenai materi manajemen K3 dari mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan dari semester 5 reguler Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan Politeknik Suruyan. Yang pertama adalah apa itu K3? Secara fisiologis, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan pemikiran serta upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani terutama pada tenaga kerja serta manusia yang lain pada umumnya. Secara keilmuan, K3 sebagai ilmu pengetahuan dengan memberikan informasi dan penerapan dalam mencegah adanya kecelakaan dalam bekerja. Yang berikutnya adalah faktor pendorong perlunya penerapan K3. Yang pertama, faktor kemanusiaan. Faktor kemanusiaan menjadi salah satu alasan di mana perusahaan perlu melakukan penerapan K3 untuk menjamin keselamatan kerja karyawan dan mencegah kecelakaan saat bekerja. Dengan adanya penerapan K3 tersebut memberikan rasa nyaman dan aman dengan adanya jaminan kesehatan tersebut. 3, 2, 1. Yang kedua adalah faktor peraturan pemerintah. Faktor peraturan pemerintah menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya peraturan tersebut sebagai pegangan dengan adanya payung hukum yang mencakup keselamatan dan kesehatan kerja yang telah diatur di dalamnya. Undang-undang, peraturan, dan keputusan menteri ketika terdapat suatu perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut dapat mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sebagai salah satu faktor pendorong di mana pada saat adanya kecelakaan kerja maka akan membuat pengeluaran yang besar oleh karyawan maupun perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan perlu melakukan dan menerapkan K3 untuk mencegah dan mengurangi adanya resiko kecelakaan yang terjadi. Ada beberapa tujuan dari adanya penerapan K3, yaitu yang pertama adalah melindungi dan menjamin kesehatan kerja, keselamatan pekerja, serta orang di lingkungan pekerjaan. Yang kedua adalah mencegah kecelakaan kerja. Ketiga, adanya jaminan atas keselamatan kerja, serta pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja. Yang keempat adalah melindungi keselamatan pekerja. Kelima, meningkatkan prestasi kerja dan partisipasi pekerja dengan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan. Keenam, memberikan rasa aman, nyaman, dan merasa terlindungi saat bekerja. Dan yang terakhir adalah meminimalisir kerugian akibat kecelakaan kerja. Tujuan dari K3 tersebut dapat diberikan dan dilaksanakan oleh pekerja dengan berbagai kegiatan seperti yang pertama adalah sosialisasi, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan upaya untuk memberikan pengetahuan terhadap K3 dan mendapatkan pencapaian dukungan kepada pekerja terkait K3. Yang kedua adalah membudayakan kesehatan dan keselamatan kerja. K3 dibuat dengan budaya dasar suatu pekerja dalam menerapkan SOP kegiatan pekerjanya dengan mendidik dan membiasakan pekerja untuk menerapkan aturan terkait K3. Yang ketiga adalah kesadaran dan kedisiplinan. Tujuan di atas dapat terlaksana ketika adanya kesadaran dari semua pihak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta adanya kedisiplinan dari para pekerja guna melaksanakan K3 dalam pekerjaan. Contoh alat pelindung diri. 1. Helmet atau penutup kepala. Helmet untuk melindungi kepala atau rambut pekerja dari percikan bahan atau benda yang berat dan berbahaya pada saat bekerja, seperti ranting, kayu, batu, tanah, TBS, dan lain-lain. Indikasi pemakaian tutup kepala antara lain pada saat kegiatan pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemupukan. Yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan mencegah kontak tangan dengan benda-benda tajam serta mencegah kontak langsung dengan pestisida berbahaya. Jenis sarung tangan yang biasa digunakan adalah sarung tangan
bersih, sarung tangan steril, dan sarung tangan rumah tangga. Indikasi pemakaian sarung tangan pada kegiatan pembukaan lahan secara manual, kegiatan penanaman, kegiatan pemeliharaan, kegiatan pemanenan, dan kegiatan pemupukan. Tiga, dua, satu. Yang ketiga ada apron. Apron berfungsi melindungi petugas dari kemungkinan percikan pestisida berbahaya lainnya yang dapat mencemari baju petugas dan berbahaya bagi kulit maupun kesehatan pekerja. Yang keempat, masker. Masker berfungsi mencegah indera penciuman pekerja terkena kontak dengan bau dari bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kelima, sepatu safety. Sepatu safety berfungsi melindungi kaki pekerja dari kerikil, kayu tumbang, serta benda keras yang berbahaya dan kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat berat serta alat-alat tajam.